Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, pengajian kita masih membicarakan salah satu penyakit hati, yaitu yang tergolong sabuiyah, ya. Yang kemarin telah kita bicarakan yaitu al-ghadab, ya, artinya suka marah, ya. Nanti suka marah, emosinya tinggi, ya. Dan itu adalah termasuk orang yang bisa mengendalikan marah itu, termasuk orang yang memiliki tanda-tanda takwa kepada Allah. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Menurut ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah itu disebut golongan al-muttaqin, ya, al-muttaqin. Jadi orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Menurut ayat ini, menurut ayat di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah itu diberikan jaminan, ya, langsung oleh Allah. Jaminan di dunia, jaminan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah benar-benarnya takwa kepada yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan hidup. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Wah, ini jaminannya. Yang jamin itu
Allah ya. Bukan jaksa agung, bukan presiden ya. Tapi yang jamin adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Nah, ini jaminan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar itu dijamin satu. Setiap ada kesulitan itu diberikan solusi. Ya. Yaj'allahu makhraja. Kesulitan apa saja, ya, oleh Allah diberikan jalan keluar. Sekarang ini banyak orang-orang yang mempunyai banyak problem, ya, banyak problem, ya, problem keluarga, problem ekonomi, ya. Kalau di negara kita sekarang ini problemnya apa? Banyak sekali ya. Problem politik, problem hukum, ya. Problem-problem tapi bersifat lembaga. Problem yang bersifat pribadi, ya. Kita punya kesulitan apa? Ini Allah pasti. Nah, ini yaj'allahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar, ya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Ini yang disebut dengan rezeki hasbi, ya. Rizki itu hakikatnya semua dari Allah. Ya, kita bekerja, ya. Karena itu rizki itu ada dua macam. Yang pertama rizki itu disebut dengan rizki kasbi, ya, kasbi. Nah, rizki kasbi itu adalah Allah memberikan rizki lantaran orang itu bekerja. Itu namanya kasbi. Ya pedagang, ya makelar, ya dokter, ya pegawai, ya karyawan. Ini setiap bulan kan dapat gaji, ya. Dapat gaji. Ini namanya kasbi. Hasil usaha. Nah, yang kedua itu hasbi. Kalau hasbi itu yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan rezeki yang lewat mana saja kita tidak tahu, gitu ya. Ya, itu ya, misalnya saja duduk-duduk di rumah ada tamu, ngomong-ngomong, kemudian ninggali duit 1 juta. Nah, ini namanya ini juga hakikatnya dari Allah. Allah menggerakkan hati orang itu untuk memberikan uang kepada dia. Itu hasbi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini juga pernah ya dapat hasbi itu. Ya. Kalau nemu uang di jalan 1 juta. Itu bukan hasbi itu ya. Jangan dianggap kalau nemu uang, nemu barang itu wah rezeki nomplok, bukan itu. Jadi lukotoh itu ada ketentuannya. Jadi bukan itu disebut dengan rezeki nomplok atau hasbi. Jadi ada dua ini. Tetapi kita jangan mengharapkan yang hasbi, gitu ya. Kita ini makomnya adalah makom kasbi. Mungkin pada suatu saat kita dapat hasbi, tapi jangan diangen-angen. Wah, ini katanya Pak Majid itu ada hasbi ini. Kok tidak ada tamu ya? Angen-angen tamu, ngenteni duit ya. Nah, kita harus bekerja. Nabi mengatakan
harrikil yada tanzilu lakal barokah. Gerakkan tanganmu, Allah akan menurunkan rezeki. Menggerakkan tangan di sini ini maksudnya ya berusaha itu, ya berusaha. Ya, ini jaminan Allah kepada orang yang bertakwa adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan besok di akhirat apa? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang yang takwa kepada Allah itu besok dimasukkan surga yang pertama kali. Ya. Karena itu para khotib Jumat itu setiap khutbah itu mesti menganjurkan ittaqullah gitu ya. Nah, kita ini kalau mendengarkan khutbah itu jangan sambil ngantuk. Ya, didengarkan yang betul gitu loh. Ya. Nah, ini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, apa artinya takwa kepada Allah itu? Itu. Nah, di dalam ayat ini tadi disebutkan ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah itu ada 5. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1. Ciri orang takwa kepada Allah itu adalah suka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun senang maupun dalam keadaan susah, gitu ya. Dalam situasi yang bagaimanapun juga orang ini suka menginfakkan hartanya, ya, suka memberikan bantuan kepada orang lain baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi. Ini jadi orang yang solidaritasnya tinggi di dalam kehidupan sosial. Ini alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Nah, ini kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Bisa mengendalikan marah. Ini nong sembayangnya rajin tapi ngamuan. Seorang pejuang, ahli berjuang tapi ngamuan. Ini tidak, artinya tidak memiliki salah satu sifat takwa. Wal kadhiminal ghaidha, ya. Tidak ada orang yang bisa mengobati penyakit hati marah ini ya kecuali dirinya sendiri. Nah, ini kemarin kan disebutkan bagaimana mengatasi supaya orang itu kalau marah bisa reda. Ya, kemarin disebutkan kalau orang itu marah sedang berdiri disuruh duduk. Ya, kalau marahnya waktu duduk disuruh berbaring. Kemudian disuruh lagi apa? Berwudu, ya. Berwudu kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api dan api itu bisa mati kalau disiram dengan air. Nah, Nabi mengatakan wa idza ghadaba ahadukum fal yatawaddo, itu. Jadi ya, mengendalikan nafsu marah.
Sebab orang itu kalau sudah marah itu katanya orang Jawa, wong iku les murang-muring gak katok setan. Ya, matanya merah, ya, wajahnya merah, urat-uratnya itu kencang, ya toh. Nah, karena itu begitu. Karena itu di sini ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Ya. Itu kenapa dulu malaikat itu waktu Allah menciptakan kambing, menciptakan sapi dan sebagainya, itu tidak keberatan. Ya, karena kalau binatang itu statis, ya. Coba saja, kambing itu di mana-mana ya, seluruh dunia ini suaranya sama. Kalau lapar, mbek, ya. Ini kambing Amerika, kambing Jerman, kambing Mekah, kambing Jawa. Ini kalau lapar mesti mbek, ya tak? Mbek. Jadi apa saja, kambing kakinya kecepit, mbek, ya. Ini. Tapi kalau manusia kan berbeda. Manusia ini suaranya bisa berubah-ubah, ya tak? Manusia ini kalau mau utang itu suaranya halus, ya, ya. Tapi kalau waktu apa? Kalau waktu marah, nah, kan lain ya. Waktu marah matanya melotot, ya, wajahnya memerah. Wah, ini kalau waktu marah, ini beda. Nah, dari itulah maka waktu itu malaikat itu protes pada Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa qaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di antara salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal kadhiminal ghaidha. Satu tadi loman, dua bisa mengendalikan marah. Yang ketiga adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik terhadap Allah, berbuat baik terhadap sama manusia, berbuat baik terhadap sesama makhluk, ya. Jadi berbuat baik terhadap sama manusia itu tadi, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesama makhluk, ya. Artinya itu tidak sembarangan marah kepada binatang misalnya, ya, atau termasuk memelihara lingkungan hidup itu termasuk, ya, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Tidak kencing di sembarang tempat, ya, yang menimbulkan polusi udara, ya, itu termasuk menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu, ya, walladzina idza fa'alu faqishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang takwa Allah yang keempat yaitu orang yang selalu bertaubat kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah, dan selalu menyesal
apabila dia berbuat dosa atau maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau sudah bertobat, berhenti, tidak akan melaksanakan perbuatan dosa lagi. Ya, jadi sifatnya orang takwa tadi ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kurang satu dia. Wal afina anin nas. Yang ketiga itu suka memaafkan kepada orang-orang yang bersalah dan meminta maaf. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada dirinya sendiri, keluarga, kepada Allah dan terhadap sesama makhluk. Yang kelima yaitu orang-orang yang selalu bertaubat, selalu minta ampun kepada Allah, berhenti daripada perbuatan salah dan dosa, menyesali perbuatannya dan meningkatkan amal saleh dan ibadah kepada Allah. Jadi masalah mengendalikan marah itu adalah termasuk salah satu ya. Sebab seperti kemarin saya sampaikan, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan nafsu marah, ini akan menimbulkan kerusakan. Ini ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kawama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayyam diyahu falam yumdihi mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridhan maktubun fil injil ya ibna adam uzkurni hina taghdabu azkuruka hina aghdabu warda binusrati laka fa inna nusrati laka khairun min nusratika linafsika. Siapa yang dapat menahan marah padahal ia dapat untuk memuaskan marahnya, tetapi tidak dipuaskan, bahkan tetap ditahan, maka Allah mengisi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Ini kata Nabi, siapa orang yang marah, dia bisa mengendalikan nafsu marahnya, tidak dipuaskan. Sebab begini, kadang-kadang kan orang marah itu apa, kalau kita marah ini ingin memuaskan ya, karena itu pelampiasannya kan macam-macam. Saya punya teman itu bercerai ya. Itu apa masalahnya itu? Sebab suaminya itu suka marah dan tidak rasional. Orang kalau sudah marah itu kan tidak rasional ya. Misalnya datang dari kantor diberi makan gitu, kasinan ngamuk ya, lo kasinan lo ngamuk ya, ndak tahu kan bagaimana istri di rumah itu kan begitu rupa ya lah, ya menunggu sang suami ya mangan kasinan ngamuk, wong ngamuk mejone diwalik lah begitu loh. Ini kan ini pelampiasan daripada marah lo, mek sepele kasinan tok nah gitu ya, mejone diwalik marat-marit mari ngono metu nggawa motor nang warung ya. Nah
Itu namanya orang yang memuaskan nafsu marah. Orang yang maunya itu begitu, tapi dia bisa mengendalikan, begitu ya, bisa mengendalikan. Nah, kalau sudah orang yang maunya memuaskan marah, tapi dia bisa mengendalikan yang seperti begitu, itu apa? Malah Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridon. Allah akan memberikan keridhaan, ya, kepada hati orang itu besok pada hari kiamat. Sekarang apa hubungannya antara marah dengan orang yang punya darah tinggi? Ya, darah tinggi. Apakah darah tinggi itu menimbulkan marah? Apa marah itu yang menimbulkan darah tinggi, kan begitu ya? Ya. Ini sebetulnya kalau menurut saya, ya, saya punya analisa sendiri. Di antara salah satu faktor orang darah tinggi itu karena seneng marah, gitu ya. Orang kalau seneng marah itu mesti darahnya meningkat, gitu. Dan itu, tapi kalau orang itu selalu sabar, ini kan darahnya tidak tinggi. Jadi kalau menurut saya, itu darah tinggi itu akibat orang itu suka marah. Kalau sudah darah tinggi, ya, akhirnya suka marah. Kan tidak boleh makan ya, gulai sate tidak boleh, minum kopi tidak boleh, kan banyak larangannya. Saya dulu masih ingat ada teman saya itu cerita, bapaknya itu seorang pengusaha yang sukses ya, tapi kena darah tinggi gitu ya, kan tidak boleh makan itu. Jadi di rumah itu makannya itu ya apa, makan garam terlalu banyak tidak boleh. Tapi mangane itu kerupuk ya, tempe digoreng tanpa garam ya begitu. Pada suatu saat pulang dari bekerja, diberi makan oleh istri, marah ya, darahnya apa, dia marah. Wah, aku ini nyambut gawe prono sampai merene, mosok saben dina mangan mek dikai tempe goreng anyep, kerupuk, tahu, ngamuk ya. Ya dia tidak sadar kalau dia itu kena darah tinggi. Akhirnya sudah keluar, bawa mobil ke Kairo. Wah, pesan sate 30, gulai 1 porsi. Dimakan habis, puas. Setelah puas pulang. Pulang sampai di rumah, masuk garasi, tidak bisa turun, kakinya kaku, ya. Akhirnya digotong, ya, digotong ke tempat tidur, panggilkan dokter, baru rumah sakit, mati. Oh, ini apa? Kan darah tinggi, ya kemungkinan karena tidak bisa mengendalikan marah. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.